Gak ada maksud apa-apa. Saya teman Mak. Tolong dong. Kita lagi belajar gendong cipluk. Ini tuh gendong yang aslinya. Silakan. Hai semua penonton setia channel YouTube Ini Crush Movie. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga pada sehat selalu ya. Dan kalian pasti sudah kangen kan sama video dari kita. Ya, kita juga kangen nih guys sama kalian. Oke, film yang kali ini bakalan kita review merupakan film remake dari film berjudul Pimek yang tayang di Thailand nih dan kini dibuat ulang oleh Indonesia. Film ini sendiri bergenre horor komedi yang pastinya horornya dapat, komedinya juga dapat. Dan film ini tayang perdana pada 15 Agustus 2024 dan mendapatkan rating 6,5 versi IMDb. Film ini sendiri menceritakan tentang Makmur yang seorang tentara Indonesia. Dia harus meninggalkan istrinya, Sari, yang sedang hamil tua. Dia pergi perang untuk membela keutuhan NKRI. Makmur berjuang bersama Supra, Fajrul, Jaka, dan Solah. Keinginannya yang kuat untuk bertemu kembali dengan Sari membuat Makmur dan teman-temannya selamat dari medan perang. Mereka mengikat janji nih sebagai sahabat sehidup semati. Ketika pulang, Makmur bersatu kembali dengan Sari yang sudah melahirkan anak mereka. Teman-teman Makmur juga ikut bahagia dan sedikit iri nih melihat kemesraan Makmur dan istrinya yang cantiknya yang sangat luar biasa. Namun, situasi menjadi tidak nyaman ketika terdengar desas-desus bahwa Sari itu sudah meningsoy. Penasaran kan dengan kelanjutan film yang satu ini? Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Sebelum kita lanjut nih ke filmnya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe guys. Dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya nih, supaya kalian tidak ketinggalan nih dengan konten-konten selanjutnya. Oke, tidak usah lama-lama lagi. Dan inilah film Kang Mak. Film ini diawali dengan scene di malam hari, yang dimana ada wanita yang lagi hamil tua habis mengambil air di sungai. Wanita ini bernama Sari, dan setibanya dia di rumah, tiba-tiba perutnya kesakitan seperti akan melahirkan. Tapi dia juga tidak tahu nih kalau lampu yang dia bawa menggunakan api itu jatuh ke lantai. Di lain sisi, di medan perang, suaminya Mak sedang berusaha supaya bisa pulang dengan selamat karena dia sangat merindukan istrinya yang sedang hamil tua yang pastinya sedang menunggunya itu. Di sana ada banyak pria yang sedang perang juga yang dimana dia selalu menghibur diri di waktu jam istirahat. Mereka bernama Supra, Jagal, Fahrul, dan Solah. Di sini mereka hampir aja menyerah, tapi Makmur menyemangati mereka supaya mereka bisa menang dan pulang dengan selamat. Selamanya saudara sehidup semati. Keesokan harinya, perang pun dimulai dan mereka benar-benar maju tak menyerah supaya bisa menang. Dan di lain sisi, di malam hari, Sari memanggil-manggil suaminya, Kang Mak, dengan menggendong anaknya. Tapi warga sekitar malah ketakutan nih mendengar suaranya. Kang Mak! Di tengah perang, Makmur berdoa supaya dia harus hidup karena dia ingin pulang bertemu dengan istri dan anaknya yang sudah lahir itu. Mereka pun terus berperang dan sampai akhirnya perang selesai dan Makmur masih hidup. Walaupun di perutnya terkena tembakan nih. Di saat Sari menyanyikan lagu untuk anaknya, semua warga ketakutan nih. Lah, ada apa ya dengan Sari? Keesokan harinya mereka semua selamat guys, dan mereka sangat bersemangat nih untuk pulang. Mereka mulai menyusun rencana nih untuk ke rumah siapa dulu dan siapa dulu yang diantar pulang. Sampai akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengantar Makmur dulu karena rumah Makmur yang paling dekat walaupun yang lain protes gitu guys. Di perjalanan mereka semua request nih minta dimasakin pecel lele ke istri Makmur karena mereka juga sudah lama gak makan enak selama di medan perang. Dan pada malam hari mereka akhirnya sampai di rumah Makmur dan Makmur sangat senang dan semangat nih mencari istrinya. Makmur tidak menemukan Sari berada di mana, tapi tiba-tiba Sari berada di belakangnya dan Makmur langsung memeluk Sari karena dia sangat merindukannya nih. Uhui. Melihat anaknya yang sudah lahir, dia sangat senang nih dan dia sangat bangga mengenalkan anaknya ke teman-temannya yang dimana anaknya sangat lucu gitu guys. Teman-teman Makmur ikut bangga nih melihat keluarga Makmur yang sangat bahagia. Mereka harusnya lanjut ke rumah yang lain nih, tapi tiba-tiba ojeknya langsung kabur nih dan Makmur menyuruh mereka untuk menginap di sana karena hari sudah malam nih. Mereka berdua tidur di rumah sebelah, sedangkan Makmur di rumahnya bersama Sari. Sari dan Makmur ini sangat saling mencintai guys, dan Makmur selalu bersyukur memiliki istri cantik seperti Sari.
Pada malam hari Soleh terbangun nih dan meninggalkan teman-temannya karena ada bayangan. Dia ketakutan guys, dan ternyata ada penampakan yang ternyata dia sedang mimpi buruk. Di pagi hari mereka semua menemukan Jaka yang lagi berteriak itu, dan Makmur pun datang mengajak mereka untuk pergi ke pasar. Tapi anehnya tidak ada ojek perahu yang mau mengantarkan mereka, dan mereka malah kabur nih. Mau tidak mau mereka harus membawa perahu sendiri ke pasar. Sampainya di pasar, Makmur menyapa warga di sana yang sudah lama tidak ia temui, dan dia bilang kalau dia membutuhkan bahan makanan untuk dimasak oleh Sari. Semua warga seperti ketakutan gitu guys. Bahkan saat Makmur meminta bahan makanan, semuanya langsung memberikannya. Sampai akhirnya mereka ke rumah Mbak Yupi yang kenal akrab dengan Makmur. Mbak Yupi ini seperti dukun gitu guys, yang sikapnya aneh dan bilang kalau istri Makmur itu setan. Tapi Makmur malah ketawa dan mengira itu adalah candaan. Saat Makmur pulang, Sari menanyakan nih, apakah warga ada yang bicara aneh-aneh. Tapi Makmur tidak merasa ada yang aneh. Nah di sini nih, teman-teman Makmur mulai ada yang merasa kenapa semua warga ketakutan. Dan bahkan Mbak Yupi bilang kalau mereka tinggal sama setan. Karena mereka penasaran, akhirnya mereka memiliki ide nih untuk melihat Sari apakah dia benar-benar setan atau tidak nih. Dan di sini Soleh yang diminta untuk melihat telapak kaki Sari, tapi ternyata ketahuan oleh Sari. Dan sikap Sari emang agak aneh ya guys, apalagi saat dia memberikan sesuatu nih untuk Soleh. Gak ada maksud apa-apa. Saya tapi Tolong dong. Di lain sisi Makmur sedang bermain dengan anaknya nih, dan juga ada Bang Supra dan Jaka. Saat Bang Sukra menggendong anak Makmur, ternyata Makmur dan anaknya sedang ada di rumahnya, dan mereka ternyata sedang menggendong kedabong pisang nih. Boh, kok bisa ya guys? Supra lagi belajar gendong cipluk. Itu gendong yang aslinya. Soleh yang sedang mengambil pohon pisang, dia dikagetkan nih oleh Fahrul yang sedang BAB. Mereka sedikit cekcok, dan Soleh pun pergi bilang kalau Sari itu bukan setan guys. Fahrul yang akan kembali setelah BAB, tiba-tiba dia menemukan sesuatu seperti tanah gundukan gitu, yang setelah dilihat ternyata adalah tengkorak manusia yang membuatnya kabur ketakutan. Sampai akhirnya dia kena menyenggol sarang lebah sampai wajahnya bengkak semua. Fahrul berusaha menceritakan kepada teman-temannya kalau dia menemukan tengkorak manusia, tapi dengan wajah dan bibirnya yang bengkak itu, dia tidak bisa ngomong dengan lancar guys. Akhirnya dia pun menulis di tanah dan bilang kalau Sari itu setan. Mereka awalnya tidak percaya, sampai akhirnya Makmur datang dan mengajak mereka makan. Mereka tidak mau diajak untuk makan nih, dan bilang untuk buru-buru pulang. Tapi mereka masih kepikiran nih kepada Makmur. Masa mereka pulang dan meninggalkan Makmur sendirian, tinggal sama setan. Sampai akhirnya Makmur muncul dan mereka berusaha memberitahu Makmur tentang istrinya kalau dia sudah meningsoi nih. Tapi mereka tidak berani karena Sari tiba-tiba ada di belakang Makmur. Katanya mau cobain masakan saya. Dan pada malam hari mereka berusaha memberitahu Makmur lagi. Tapi tiba-tiba Sari muncul lagi nih dan membawakan makanannya yang ternyata isinya adalah daun, ulat, dan Silakan. Tapi yang bisa melihat itu hanya teman-temannya, dan Makmur tidak bisa melihat itu dan makan enak aja. Sari minta semua teman-temannya untuk makan masakannya, dan Makmur juga meminta mereka untuk menghabiskannya, supaya menghargai Sari yang sudah memasak itu. Mereka jadi makan ulat dan daun itu ya guys, dan mereka pun bergantian satu persatu. Mereka mulai ketakutan, apalagi Sari yang seperti sudah menunjukkan kalau dia tidak mau teman-temannya memberitahu Makmur, dan mereka pun kabur menggunakan perahu miliknya. Karena mereka pada ketakutan semuanya, mereka hanya berputar-putar di sungai gitu guys. Aduh. Di tempat menginap mereka mulai menyusun rencana nih untuk cepat pergi dari sana dan meninggalkan Makmur. Tapi tiba-tiba Makmur muncul. Makmur tiba-tiba marah dan bilang kalau teman-temannya berkhianat dan percaya kepada semua orang kalau istrinya setan. Padahal di mata Makmur istrinya itu masih hidup. Karena emosi, Makmur mengusir mereka semua. Makmur pun pulang marah-marah sambil bercerita kepada Sari dan bilang kalau Makmur akan tetap percaya kepada Sari. Dia masih hidup. Nah, di sini nih Makmur mengajak Sari untuk pergi ke pasar malam supaya Sari tidak sedih. Di pasar malam semua orang tidak ada yang menyangka kalau itu Sari guys, karena Sari memakai topeng dan mereka pun menghabiskan waktu berdua seperti orang lagi pacaran. Dan mereka berdua menaiki semua wahana di sana. Romantis banget guys mereka berdua. Tapi di sini Sari memanfaatkan kemampuannya nih dan membuka topengnya sehingga Makmur berhasil melempar kaleng dan mendapatkan boneka. Mereka juga tidak perlu antri setelah Sari membuka topeng itu. Dan di komedi putar, Makmur mengungkapkan perasaannya kalau dia sangat sayang dan cinta kepada Sari. Bahkan dia tidak mau ditinggal Sari meninggal duluan karena dia tidak tahu harus bagaimana jika hidup tanpa Sari. Aduh. Teman-teman Makmur pergi ke rumah Mbah Yupi dan meminta tolong supaya Sari pergi dari hidup Makmur. Mbak Yupi emang aneh ya guys, masa dia meminta dicium Bang Supra nih? Aduh. Setelah itu dia berhasil memberikan ramuan untuk mengusir Sari. Dan saat Makmur dan Sari masuk nih, Makmur sangat ketakutan
Tapi Sari ini pemberani. Ya iyalah, dia setan guys. Malahan setelah Sari muncul di depan para hantu, mereka malah lebih takut kepada Sari guys, karena Sari adalah hantu beneran. Saat Sari berjalan, tiba-tiba Makmur disekap oleh teman-temannya. Dia dipaksa untuk dibawa kabur, walaupun harus dengan cara membuat Makmur pingsan supaya dia bisa dibawa. Sampai tak lama kemudian Sari sadar guys kalau Makmur tidak ada. Dia mencarinya, dan lucunya teman-teman Makmur berpura-pura menjadi setan di rumah hantu itu. Aduh. Setelah Sari pergi, mereka berusaha membawa Makmur pergi nih. Dan saat dia pergi, dia ada di belakangnya, dan mereka pun hanya bisa kabur membawa Makmur. Tiba-tiba Makmur sadar dia berada di tengah hutan, dan dia marah-marah nih kepada teman-temannya. Kenapa selalu berusaha memisahkan Makmur dengan Sari? Di sini mereka menjelaskan kepada Makmur kalau dia melihat sendiri ada tengkorak di rumahnya. Tapi Makmur masih ngotot nih, bilang Sari itu bukan hantu. Lagi-lagi usaha mereka gagal guys. Tapi mereka masih tidak menyerah untuk membawa Makmur nih. Tapi tiba-tiba Makmur kesakitan perutnya, dan dia berdarah bekas tembakan di medan perang itu. Mereka melihat tidak ada cincin kawin, dan menganggap yang meninggal itu sebenarnya Makmur, bukanlah Sari. Mereka akhirnya menganggap kalau semua yang dia lihat hantu itu adalah Makmur, dan membuat mereka lari ketakutan. Mereka mulai menyusun rencana lagi nih, tapi kini mereka akan menyelamatkan Sari pergi dari sana. Mereka pun kembali ke rumah Makmur untuk menjemput Sari dan bilang kalau sebenarnya yang setan itu adalah Makmur, bukanlah Sari. Dan di sini Sari agak kaget, tapi dia iya aja nih setelah dibawa naik perahu bersama dengan anaknya. Makmur akhirnya muncul dari semak-semak dan mengejar mereka. Dan saat Makmur berenang karena tidak mau dipisahkan oleh Sari, dan akhirnya mereka semua berada di atas perahu nih. Mereka berdebat lagi guys kalau bukan Makmur hantunya. Jadi siapa nih hantunya? Mereka sudah saling tuduh nih satu sama lain tentang sosok setan itu. Sampai akhirnya mereka menggunakan cara, yaitu melihat dari kedua kakinya. Dan ternyata setelah mereka menari-nari, ternyata hantunya itu adalah Sari guys. Semuanya pun melompat dari perahu dan kabur. Tapi Fajri tetap di perahu karena dia tidak bisa berenang. Karena Fajri yang ketakutan banget, akhirnya dia tiba-tiba bisa berenang guys, dan kabur melihat hal itu. Makmur pun dibuat pingsan lagi nih oleh teman-temannya supaya bisa dibawa kabur. Mereka pergi ke seorang dukun yang bisa membantu mereka untuk pergi dari Sari, agar Sari tidak bisa mendekati mereka. Mereka dibacakan mantra-mantra nih melawan setan dan melakukan ritual. Ritual pun dimulai. Tak lama kemudian Sari pun datang guys, dan membuat Sari benar-benar muncul nih. Dia pun berhasil memukul Sari menggunakan beras yang sudah didoa-doakan itu. Tapi Sari hanya kesakitan dan dia tidak bisa pergi, sedangkan Makmur yang sudah sabar ini berusaha menahan mereka. Saat mereka sudah menyerah, akhirnya dia memilih mengobrol dengan Sari dan pergi karena tidak tahu harus bagaimana lagi. Setelah melakukan hal itu, Sari makin marah nih kepada teman-temannya karena teman-temannya berusaha memisahkan suaminya itu. Dan di sini akhirnya Makmur buka suara. Makmur bilang kalau dirinya sebenarnya sudah tahu lebih dulu nih daripada teman-temannya kalau Sari sudah meningsoi nih. Tapi dia tidak mau kehilangan Sari dan dia bersikap seolah-olah tidak tahu kalau Sari sudah meningsoi. Sari hanya bisa menangis mendengar penjelasan Makmur, yang dimana keterusan Makmur benar-benar tidak ada tandingannya guys. Dan setelah itu mereka berdua pun saling menerima walaupun Sari sudah meningsoi. Tapi Makmur masih tetap sangat menyayangi Sari nih dan tetap mau menjadi suami Sari. Sari sangat bersedih nih karena dirinya meningsoi duluan. Mereka pun berpelukan karena cinta mereka yang kuat ternyata tidak bisa memisahkan mereka. Kehidupan mereka kini berlanjut seperti biasa. Mereka pun hidup damai walaupun dengan Sari karena mereka sudah tidak takut lagi. Beberapa tahun kemudian rumahnya menjadi museum, dan saat Sari mengambil foto, ternyata Kang Mak dan Sari beserta teman-temannya juga ikut foto guys. Gimana filmnya nih? Keren banget kan? Bikin kita semua jadi sadar kalau cinta itu buta. Buktinya Makmur tidak takut dan tidak bisa melihat kalau Sari itu setan guys. Oke deh kalau begitu sampai di sini dulu review film kali ini. Sampai bertemu lagi nih di film-film selanjutnya. See you.